Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Muhammad Syafuriza menjelaskan tentang gambaran umum sistem mekanik robot. Ya, di sini PPT saya berisikan tentang subbab pertama adalah introduction, yaitu adalah tipe robot berdasarkan fungsi, ukuran, dan pengaplikasian. Dilanjutkan dengan subbab manipulator, berisikan tentang robot arm dan robot skara. Dan dilanjutkan dengan subbab yang ketiga adalah locomotors, yang berisikan tentang ligid robots atau robot berkaki dan wheeled robot atau robot beroda. Langsung saja pada isinya. Sistem mekanikal pada robot merupakan gabungan dari beberapa part yang disatukan menjadi satu paket robot yang dapat difungsikan secara langsung dan dapat mempermudah pekerjaan manusia. Itu merupakan tujuan dari diciptakannya robot. Dibedakan atas fungsinya, robot dibedakan menjadi tiga, yaitu robot yang dioperasikan di darat, bisa robot beroda, berkaki, dan jika dioperasikan di air adalah ROV. Contohnya yang paling sering kita lihat berikutnya adalah contoh robot yang diaplikasikan melewati jalur udara adalah robot drone pengangkut barang. Berikutnya adalah robot dioperasikan di darat, merupakan robot-robot yang bergerak pada bidang pabrik industri berskala besar. Contoh lainnya adalah bidang manufaktur, bahan pangan, research atau perkembangan teknologi, edukasi, dan bidang-bidang lainnya. Pada gambar ini saya akan menampilkan robot-robot berukuran besar yang dioperasikan di darat. Yang pertama adalah robot manufaktur pembuatan mobil, yaitu menggunakan robot tangan. Yang kedua adalah robot tangan pada bidang bahan pangan atau makanan. Di sini contohnya adalah robot tangan digunakan sebagai pengemas minuman. Dan berikutnya adalah contoh robot beroda berukuran besar yang dioperasikan pada bidang tambang. Berikutnya adalah robot dioperasikan di laut, merupakan robot yang mengalami kemajuan teknologi pada era revolusi industri 4.0 yang bergerak pada bidang penyelamatan, tambang, oil dan gas, pemasangan kabel, pengelasan pipa, dan yang lain-lain. Contohnya adalah yang paling sering kita lihat adalah oceaneering, yaitu ROV. Di sini contoh gambar kedua ini merupakan contoh robot yang digunakan untuk mengecek apakah pipa bawah laut mengalami kebocoran. Berikutnya adalah robot yang dioperasikan di udara. Yang sering kita lihat robot di udara adalah drone, di mana salah satu alasannya diciptakan robot drone ini merupakan efisiensi waktu yang dihasilkan dari drone tersebut. Robot ini bisa bergerak pada pengantar barang atau mata-mata pengintai dan lain sebagainya. Di sini adalah contohnya robot pengangkut barang dari Amazon, dan contoh berikutnya adalah robot kameramen. Dilanjutkan dengan manipulator, arm robot. Cartesian robot. Robot ini terdiri dari 3 sumbu utama, yaitu masing-masing dapat bergerak pada sumbunya masing-masing, X, Y, Z. X bergerak bisa ke kanan atau ke kiri, Y bergerak ke depan atau ke belakang, dan Z bergerak ke atas ke bawah. Keuntungan robot ini adalah pengontrolan posisi yang mudah dan mempunyai struktur yang lebih kokoh. Contohnya di sini saya ambil adalah mesin 3D printing dan mesin CNC mini. Di sini contohnya dari nozzle ini merupakan sumbu X yang dapat bergerak ke kanan dan ke kiri, dan sumbu Y diwakilkan dengan bed atau template-nya dari peletakan barang yang akan di 3D printing, dan sumbu Z adalah sumbu naik turun. Begitu pula sama halnya dengan CNC mini. Selanjutnya adalah robot silindris, di mana robot ini merupakan arm robot yang terdiri dari rotari dan pergerakan lengan yang dapat maju mundur. Dan jika dibandingkan dengan Cartesian,
Robot silindris mempunyai kecepatan gerak lebih tinggi dan N efektornya. Tapi kecepatan tersebut tergantung dengan momen inersia dari beban yang dibawanya. Contohnya adalah kren. Di sini adalah ini pergerakan lengan yang dapat bergerak. Nah, dan ini tempat pengangkutan barangnya atau peletakan barang yang diangkat, dan ini adalah contoh tempat silindrisnya di mana dia akan dapat berputar secara rotary 360 derajat. Begitu juga di gambar samping kanan ini adalah robot pick and place dari Electro-Pneumatic. Nah, di sini pergerakan lengan akan diwakili dengan ini. Contoh, ambil saja dengan contoh misalkan ini silinder 2. Silinder 1 merupakan rotary ini yang dapat bergerak 360, dan silinder ketiga adalah gerak naik turun, dan silinder keempat mungkin bisa diwakili gripper untuk penjepit barang sendiri. Nah, selanjutnya adalah Scar Robot. Scar Robot merupakan robot assembly didesain menurut koordinat Cartesian, silindris maupun spherics. Pada beberapa aplikasi hanya membutuhkan sumbu gerak vertikal. Misalnya robot assembly memasang komponen pada PCB di bidang manufaktur. Robot ini mempunyai lengan 2 artikulasi, sedangkan WRIS mempunyai gerakan linear dan rolling. Robot Scar sendiri merupakan kepanjangan dari Selective Compliance Assembly Robot Arm. Nah, di sini contoh beberapa dari robot arm yang telah diciptakan berbagai perusahaan ternama. Oke, dilanjutkan dengan robot berkaki. Robot berkaki merupakan robot yang dioperasikan dihasilkan dari join beberapa link. Di sini robot berkaki yang saya ambil adalah robot 4 kaki, 6 kaki, dan 2 kaki. Oke, robot pertama adalah robot kuda pada tim Barelang 5.9 divisi Abu Robocon, dan gambar kedua merupakan robot 6 kaki atau spider robot firefighting dari KRPAI Barelang F1. Dan di sini robot sanitari yang mewakili robot berkaki 2 dan KSBI humanoid. Selanjutnya adalah wheel robot. Wheel robot merupakan robot beroda yang penggerak utamanya atau aktuator utamanya itu berupa motor. Nah, di sini contohnya adalah ini robot Omni Wheels karena menggunakan 3 roda yang dapat keuntungannya adalah dapat bergerak ke segala arah, dan ini di sebelahnya ini merupakan robot delivery. Robot delivery di sini menggunakan roda diferensial menggunakan 4 motor. Nah, ini contoh dari beberapa robot menggunakan aktuator motor atau robot beroda. Di sini diambil contohnya adalah robot Barelang 63 divisi KSBI Broda. Ya, sekian untuk presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan bisa dimaafkan atau bisa sharing-sharing kembali. Lebih dan kurangnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.